Ya, kita bicara tentang rootkit ya. Kalau kita definisikan, rootkit itu adalah program komputer stealth, rahasia ya, yang dirancang untuk memberikan akses istimewa yang berkelanjutan ke komputer sembari secara aktif menyembunyikan keberadaannya. Jadi ini agak sedikit mirip ya dengan definisi Trojan ya. Cuman ada clue ya, ada clue pembeda antara Trojan dengan rootkits ya. Kalau Trojan jelas sifatnya apa itu namanya apa ya? eh Sifat utama Trojan itu memang dia rahasia ya, dan juga dia mengambil data ya. Tapi dia tidak mesti harus jadi root, tidak mesti jadi admin. Itu bedanya ya. Jadi Trojan itu bisa bekerja di aktor apa saja ya, di user pengguna apa saja, tidak harus sebagai root. Tapi kalau root dia mencoba masuk sebagai root. Kalau dia bukan root atau yang cemen-cemen itu nggak mau dia. Dia harus penguasa tunggal. Ya, seperti itu. Itu beda utamanya di situ. Kalau bekerja di memori sama ya, sama-sama di memori seperti itu. Sama-sama di kernel lah ya seperti itu. Dan bedanya yang lain adalah bahwa rootkit itu tidak mesti diinstal di target ya. Rootkit itu memanfaatkan celah kerawanan di target. Jadi nggak perlu install sesuatu di sana. Itu keunggulan rootkit. Kalau Trojan kan kita butuh file client, ya kan? Atau disebut file server, malah dibalik ya. Trojan itu istilahnya dibalik. Server itu adalah sesuatu yang dipasang di client. Ya, server adalah sesuatu yang dipasang di komputer target. Kalau Trojan istilahnya begitu. Sedangkan kalau client itu komputer yang remote induknya, ya. Ya, artinya kita udah dapat 3 clue ya. Pertama, rootkit itu sifatnya harus menjadi root ya. Kalau Trojan tidak mesti ya. Walaupun tujuannya sama ya, membajak ya. Tujuannya sama membajak ataupun mengambil data. Ya, rootkit satu. Yang kedua, kalau Trojan harus diinstal di target, kalau rootkit tidak mesti ya. Sebenarnya sih bukan masalah tidak mesti ya, maksudnya ada kalanya harus install sesuatu ya, tapi itu kecil filenya ya. Kecil sekali filenya, itu hanya file DLL saja. Kalau Trojan kan rata-rata file exe. Seperti itu. Kemudian rootkit juga itu lebih ringan tentunya ya. File itu lebih ringan sehingga dia sulit terdeteksi oleh antivirus, firewall ya. Bahkan dia bisa masuk ke dalam ROM ya. Beberapa dimasukkan ya, tujuan rootkit itu sebenarnya awalnya ya bukan untuk ngebajak tapi untuk mengcounting ya, mendata yang pakai software ini ori atau tidak. Misalkan seperti itu ya. Atau mengcounting penggunaan hardware. Ya, seperti itu. Untuk mencatat seperti itu. Istilah rootkit adalah sambungan dari dua kata root dan kit. Oke, awalnya rootkit adalah kumpulan alat yang memungkinkan akses tingkat admin ke komputer atau jaringan. Ya, root mengacu pada akun admin pada sistem Linux atau Unix dan kit mengacu pada komponen software yang mengimplementasikan alat tersebut. Kebayang ya? Artinya agak-agak mirip ya, agak-agak mirip antara di sini ya, rootkit sama Trojan. Ya, teman ada bedanya tadi ya setelah kita sampaikan tadi. Lalu apa bedanya dengan yang lain? Ada virus, ada worm, ada apa namanya? Ya coding apa skrip pengganggu lainnya. Beda jauh. Kalau virus itu merusak ya. Kalau virus itu merusak. Kalau worm itu apa ya? Lebih lebih ini lagi ya. Ada juga ransomware yang ngebajak yang kita harus keluar uang dulu baru dia bisa mengembalikan data kita ya seperti itu ya. Itu di pertemuan pertama ya udah dijelaskan ya. Ada ada malicious code ya, coding yang merugikan operating system ya. Masing-masing udah dijelaskan. Ya. Cuman yang jadi rancu itu definisi daripada rootkit dan trojan. Tapi tadi kita udah mendefinisikannya. Oke, paham ya? Ada rootkit, ada trojan. Sama-sama bekerja di belakang layar, sama-sama bekerja secara stealth, rahasia ya. Cuman kalau
Trojan tuh cenderung dikenali, dideteksi oleh antivirus terbarunya makin tinggi ya. Oke, tapi kalau rootkit itu karena berhubungan dengan celah ya, celah kerawanan dari suatu operating system sehingga dia tetap terbuka. Saat ini rootkit umumnya diasosiasikan dengan malware ya, seperti trojan, virus yang menyembunyikan keberadaannya dan tindakan mereka dari pengguna dan proses sistem lainnya. Rootkit memungkinkan seseorang untuk mempertahankan perintah atas kontrol komputer tanpa komputer pemilik aslinya mengetahuinya. Ya jelas ya, ini sama kayak trojan ya. Spyware apa? Beda lagi. Kalau spyware itu ya sama, spyware itu bagian dari trojan sebenarnya. Dia bisa memata-matai ya kan, dia harus install juga ke target, tapi tujuannya hanya untuk memantau apa yang kita ketik aja ya. Kalau trojan kan beda, dia bisa men-shutdown, dia bisa lebih ekstrim ya, bisa meremote ya, bisa memaksa komputer itu untuk ngerjain apa dan sebagainya. Rootkit pun bisa seperti itu semua ya, cuman cara masuknya aja yang berbeda. Oke, sebenarnya apa sih root ataupun admin ataupun routing pada handphone misalkan itu? Oke, kita lihat. Jadi hak admin root ya, nama akun penguasa penuh pada operating system. Ini nih definisinya ya. Ini udah tahu lah semuanya. Artinya pengguna tersebut akan memiliki ID pengguna sebagai indeks zero yang secara nominal memiliki hak tak terbatas. Ya, terbatas. Ya, ini kita demokan yang di Windows ya. Ya, di sini ada klik kanan run administrator. Coba nih kita tebak ya biasanya. Net user. Saya bikin baru garis 123 passwordnya garis miring F. Nggak boleh ini karena saya login sebagai yang sekarang sedang login ini nih ya, komputer user biasa. Beda kalau saya login sebagai root ya pada Windows ya, pada Windows seperti ini. Saya login sebagai root atau sebagai admin. Ya, saya keluar dulu. Net user, saya bikin user baru, passwordnya 12345. Net. Saya bisa bikin user baru di sini. Karena tadi saya masuk sebagai admin atau sebagai root. Kalau di Linux pakai sudo ya, sudo spasimen i gitu ya. Oke, bahkan saya bisa menghapus user ya. Net user baru garis miring delete. Ya, ini tadi ya user baru ini ya. Bahkan saya bisa menjadikan seseorang itu sebagai admin. Oh, tadi udah sebagai admin A nih ya. Oke, kalau yang lain net user udah sebagai admin ya. Oh, admin Docker nih udah. Ya, kita bisa memaksa dia sebagai admin. Misalkan lagi ya, bikin net user baru lagi 12345. Kemudian saya net user. Ya, dia masih user nih. Saya jadikan admin. Net user lagi. Net local group ya. Local group administrators ya, sebagai baru lagi. Net user baru lagi. Tuh, dia udah menjadi admin kembali. Artinya sangat ngeri ya kalau dia megang root itu, mau apa-apain bisa. Dia mau masuk ke folder my dokumen mana tuh udah bisa. Ya, seperti itu. Beda kalau dia sebagai user biasa. Ya, logika sederhananya gini nih, kalau kita buat login sebagai Budi misalkan ya, kemudian kita masuk ke my dokumennya orang lain, misalkan di sini ya, kita masuk ke wilayah user yang lain, ya, itu biasanya ditolak ya, nggak bisa kita masuk ke ranah orang lain, itu nggak bisa. Beda kalau kita sebagai apa tuh namanya, single user, apa root, sebagai root, seperti itu. Ya, kita kembali lagi. Nah, kita operating sistem Windows. Nah, tadi kita praktekkan ya, bikin jadikan admin. Wah, penuh. Dia bisa ngatur juga nih, login ini hanya bisa jalan pada hari Minggu sampai hari Jumat ya, Monday
until Friday, jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kalau hari Sabtu jam kerjanya ini. Lebih dari itu nggak bisa login. Bisa ngatur segitunya, ya. Ya, dia ngaturnya sampai segitunya. Coba kita paste di sini. Ini contoh ya, contoh script di command window ya. Oke. Aduh. Tadi bukan di sini ya, tapi di baru lagi. Ya, artinya dia hanya bisa hidup jam-jam sekian. Itu karena kita login sebagai root. Ya. Kalau pada Linux bagaimana? Kalau pada Linux pakai sudo ya. Sudo itu kepanjangan daripada super user do. Kenapa pakai sudo ya? Artinya supaya Linux tahu. Tadi yang login sebagai admin siapa nih? Harus tahu nih orangnya nih. Kok dia bisa-bisanya login sebagai admin? Takutnya dia menyalahgunakan atau install yang salah dan sebagainya. Ya, maka kalau di Linux itu menggunakan sudo. Ya, oke, kita buka virtualbox-nya. Kita jalankan kali Linux-nya ya. Oke, Linux. Kita lanjutkan kembali.